Pemirsa, dua kurir narkoba jaringan internasional ditangkap sesaat setelah turun dari kapal penyeberangan di Pelabuhan Dumai Riau. Dari keduanya disita sabu asal Malaysia seberat 15,8 kg. Dua kurir narkoba ini ditangkap di dalam mobil bernomor polisi Jakarta sesaat setelah keluar dari Pelabuhan Roro Dumai Riau Senin kemarin. DM dan YH ditangkap Reserse Narkoba Polda Riau dengan barang bukti sabu seberat 15,8 kg. Sabu yang berasal dari Malaysia dan diselundupkan ke Riau melalui Pulau Rupat Bengkalis ini dijemput oleh kedua kurir untuk dibawa ke Pekanbaru. Untuk mengelabuhi petugas, sabu dibungkus dalam 16 kemasan teh Cina. Kedua kurir dibayar masing-masing 5 juta rupiah untuk setiap kilogram sabu yang mereka bawa. Dua orang tersebut sedikit mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan baik terhadap badan, terhadap orang, termasuk apa yang dibawa dalam mobil tersebut. Alhasil, mobil tersebut waktu dilakukan pemeriksaan ditemukan ada 16 bungkus diduga narkoba jenis sabu. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mencari pemesan sabu. Kedua kurir juga masih diperiksa untuk mengetahui peran aktif mereka dalam peredaran narkoba di Kepulauan Riau. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap anak Wakil Wali Kota Tangerang terkait penyalahgunaan narkoba. Pelaku diketahui membeli narkoba secara patungan bersama 3 orang rekannya. Anak Wakil Wali Kota Tangerang, Sahrudin berinisial AKM, ditangkap di Res Narkoba Polda Metro Jaya dengan 3 temannya. Keempatnya ditangkap saat berpesta sabu di Cipondoh, Tangerang pada awal Juni lalu. Polisi juga menyita sabu seberat 0,51 gram. Sang ayah yang juga Wakil Wali Kota Tangerang Sahrudin menyerahkan kasus sepenuhnya ke pihak berwajib. Saat ini, anak Wakil Wali Kota Tangerang bersama 3 temannya masih berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Mohon doanya ya mudah-mudahan ini bisa kita menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ya. Saat ini berarti sudah di rumah, Pak? Ya, sudah. Pokoknya semuanya saya sudah serahkan ya, kepada pihak kepolisian. Sekarang yang bersangkutan keempat sudah kita lakukan penahanan, kita lakukan pemeriksaan di sini di Polda Metro Jaya. Ya, kemarin tim pengacaranya sudah mengajukan untuk dilakukan rehabilitasi. Ya. Sementara sekarang surat masih dilayangkan ke BNPT ya, BNNP. Nah, kita masih menunggu. Kita masih menunggu hasil dari BNNP apakah memang layak keempat orang ini sesuai dengan pengajuan untuk dilakukan asesmen ini layak atau tidak. Makanya teman-teman kita tunggu saja. Menurut pengakuan keempatnya, narkoba tersebut dibeli secara patungan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menangkap pria warga negara Prancis berinisial FAC yang mengeksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap 305 anak di bawah umur di beberapa hotel di Jakarta. Dan atas perbuatannya ini, pemirsa, pelaku dijerat dengan pasal berlapis. Polisi menangkap FAC alias Franz di sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat usai mendapatkan informasi terkait adanya kasus eksploitasi seksual yang dilakukan pelaku terhadap anak di bawah umur. Polisi mengamankan barang bukti berupa 21 pakaian yang dipakai para korban, laptop, 6 memory card, 20 alat kontrasepsi, 2 alat bantu seks, dan 6 kamera. Polisi juga mendapatkan 305 rekaman video seksual pelaku terhadap para korban yang berbeda usai memeriksa laptop pelaku. Dan atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau hukuman mati. Kasus eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual child sex groomer ini terhadap 305 orang anak, ya, saya ulangi 305 anak di bawah umur
yang dilakukan oleh warga negara asing tadi, ini terjadi di beberapa hotel di wilayah Jakarta. Selama 3 bulan, yaitu melakukan pencabulan dengan kedok fotografi terhadap anak perempuan di bawah umur. Kemudian untuk pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku ini, yaitu persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan korban lebih dari 1 anak, yaitu pasal 81 ayat 5, junto 76D Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2006, yaitu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ini dipidana dengan penjara mati seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Jadi ini sebenarnya dari 5 pasal yang bisa dipersangkakan kepada yang bersangkutan. Polda Lampung resmi menetapkan Kepala PPT PPA Lampung Timur sebagai tersangka kasus asusila. Tersangka yang tega memperkosa bocah yang sedang direhabilitasi terancam hukuman 15 tahun penjara. Setelah lebih dari 3 hari bergulir, Kepolisian Daerah Lampung akhirnya menetapkan DA sebagai tersangka atas kasus asusila. DA merupakan Kepala PPT PPA Lampung Timur yang tega memperkosa bocah berinisial NF yang tengah direhabilitasi di lembaganya. Selain gelar perkara, polisi telah melayangkan surat panggilan kepada tersangka. Laksanakan kegiatan gelar perkara, dari hasil kesimpulan gelar perkara, artinya sudah ada unsur-unsur mencukupi atau sudah mengarah ya kepada diduga pelaku ini adalah terlapor ini. Jadi mungkin ini yang kita sementara patut diduga pelaku adalah dari terlapor ini. Sebelumnya, NF, seorang korban pemerkosaan yang tengah menjalani rehabilitasi, justru kembali menjadi korban kekerasan seksual oleh Kepala PPT PPA Lampung Timur. NF menjadi korban aksi bejat tersangka selama kurang lebih 3 bulan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kasus pencabulan anak di bawah umur juga terjadi di berbagai daerah seperti di Padang, Sumatera Barat. Bocah perempuan berusia 5 tahun dicabuli. Demikian pula di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pemilik warung harus mendekam di penjara karena mencabuli seorang balita. Seorang pria usia 47 tahun di Padang, Sumatera Barat ditetapkan tersangka kasus pencabulan anak. Pria yang berprofesi sebagai buruh itu ditangkap polisi setelah korban mengaku kepada keluarga dan disusul dengan laporan ke polisi. Yang mana pelaku merupakan tetangga dari korban dan korban merupakan anak yatim yang berusia 5 tahun. Di Bandung, Jawa Barat, seorang pemilik warung ditangkap polisi karena mencabuli seorang anak balita. Korban dicabuli saat berbelanja di warung pelaku. Tindakan asusila pelaku terungkap setelah korban menceritakan peristiwa yang menimpanya pada keluarga. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana hingga 15 tahun penjara. Kemudian pada saat berbelanja tersebut di warung yang di dekat rumah yang bersangkutan, pada saat di warung tersebut oleh penjual yang adalah juga merupakan pelaku, anak tersebut diajak masuk ke warung tersebut. Sementara itu, seorang pria warga Pekon Pasir Ukir, Pringsewu, Lampung ini ditangkap polisi setelah 14 kali melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku ditangkap di Dusun Karangkumbang, Pekon Margakaya, Pringsewu, Lampung. Kepada polisi, pelaku mengaku mengenal korban melalui jejaring sosial. Pelaku membujuk korban dan mengaku sebagai anggota intel polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap pembunuh balita 4 tahun di Desa Tanggulangin, Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur. Tersangka merupakan pasangan suami istri yang juga tetangga korban. Pasangan suami istri MT dan IM ditangkap Satreskrim Polres Pasuruan, Jawa Timur. Pasutri, warga Dusun Klumpang, Kabupaten Pasuruan ini membunuh bocah perempuan yang masih duduk di taman kanak-kanak.
Kalau orang meninggalnya karena dibunuh dengan direncanakan, ya kita bisa yakinkan dari perbuatan materialnya bahwa dia merencanakan untuk membunuh. Cuman niat sebenarnya seperti apa kita akan dalami. Dan kedua tersangka kini ditahan di lokasi terpisah. Saya dikongkon, Pak. Disuruh siapa? Istri. Lah ya, istri untuk apa alasannya itu? Saya nggak tahu, Pak. Lah kamu kok mau disuruh istri ya? Ya, saya nggak mau, Pak. Disuruh terus, Pak. Dipaksa? Iya, Pak. Sementara sang istri IM mengaku tak tahu menahu apa yang dilakukan suaminya. Nggak ikut-ikut, Pak. Aku nggak tahu kalau Mas mau membunuh anak itu, Pak. Jadi nggak tahu sama ya? Aku nggak tahu apa-apa, Pak. Mak disuruh ngambil perhiasan itu, Pak. Terus yang membunuh siapa? Mas, Pak. Suami saya, Pak. Tersangka sebelumnya ditangkap di rumahnya berdasarkan identifikasi dari keterangan sejumlah saksi. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti benda tumpul dan perhiasan yang dikenakan korban. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Petugas Dinas Kesehatan mengevakuasi sopir yang ditemukan meninggal dunia di dalam toilet di Sampang, Jawa Timur. Sopir tersebut ditemukan meninggal setelah menyerahkan mobil ke pihak bank untuk hadiah undian nasabah. Seorang supir dealer mobil meninggal dunia di salah satu bank cabang Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Korban ditemukan di dalam toilet yang terletak di belakang bank. Lantaran masih di tengah pandemi COVID-19, jenazah dievakuasi petugas dengan protokol COVID-19. Sebelumnya, sopir ini selesai mengantarkan mobil hadiah nasabah dari Surabaya, Jawa Timur. Sambil menunggu proses administrasi, sopir kemudian menuju ke toilet. Karyawan bank pun curiga saat sopir dealer ini tak kunjung datang. Terus ada beberapa teman-teman pekerja itu ngeliat, kok ini orang di toilet nggak keluar-keluar. Gitu. Nah, dicoba diketuk, terkunci, nggak bisa kebuka, tapi ada kayak yang nahan. Usai dievakuasi, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.